Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, pagi ini saya mau sharing lagi tentang cara membaca dan menganalisa metrik Facebook Ads. Ini penting ya, sangat penting karena kita dari sini akan tahu gitu ya, bagaimana eh, kondisi ataupun performa dari iklan kita, gitu kan. Jadi performa iklan kita apakah sudah cukup baik atau memang harus ada yang diperbaiki gitu ya. Baik, saya mau share apa namanya ini ya. Ini adalah akun iklan gitu ya, akun iklan saya dan saya sudah membuat kolom apa namanya kolom yang sudah saya modifikasi ya, gitu ya. Nah ini adalah metrik yang mungkin nanti kita akan fokus di sini ya, yang UMKM satu nih ya. Nah, ini yang UMKM satu agar kita gampang ngebacanya ya. Kemarin juga saya cek websitenya Mas Satya ya. Ini adalah websitenya gitu kan. Apa namanya sudah terpasang pixel di sini ya. Ini sudah terpasang pixel dan eventnya adalah page view ya, page view. Nanti kita sambil lihat gitu ya. Ini ada tombol button, nah, dia langsung ke bawah gitu ya, langsung ke bawah. Nah, saya coba ya. Eh, Sembarang aja deh ya. Misalnya kayak gini gitu ya. Nah, gitu. Ketika kita order gitu ya, ketika order maka pixelnya pun akan berubah kan gitu ya. Nah ini jadi add to chat, tapi kita nanti cek nih, ini add to chatnya masih tanda pentung nih ya, mungkin ada kesalahan atau apa, kita kita cek nanti ya. Nah ini masuk ke order page juga masih di page view nih, mungkin harus diperbaiki juga untuk eventnya ya. Nah, tapi tadi ini ya kalau kita cek ketika kita klik apa namanya, kita klik buttonnya itu maksudnya kayak tweet chat. Nah, ini ada permasalahannya ini ya, Facebook Pixel aktif dua waktu di website ini gitu kan. Nah ini bisa menyebabkan error ya dari trackingnya gitu ya. Nah ini yang saya cek, mungkin nanti Mas Satya bisa apa namanya melihat video ini dan melakukan perbaikan di situ ya. Nah ini yang kemarin ya, saya punya website teman-teman yang UMKM gitu ya. Nah di teman yang UMKM ini teman-teman semua gitu ya. Nah, kita lihat di sini yang saya setting pertama kali adalah tentang budget ya, budget harian saya 20.000 dan di sini di sampingnya metrik. Saya pengen tahu gitu ya. eh, Sudah spend berapa atau sudah mengeluarkan biaya berapa gitu ya. Terus atribut setting nggak usah dihiraukan. Nah ini eh, resultnya ya. Jadi resultnya itu 26 ya, 26 orang yang masuk ke website to ads to chat. Nah, kita bisa lihat nih ya, cost per resultnya 1.800. Jadi ketika orang melakukan web apa add to chat, maka satunya itu 1.800 gitu ya. Iklan saya tersebar ke 2.665 ya. Ya, 2.665 pengguna akun Facebook. Nah, tapi impressionnya 3.631. Seperti yang saya kemarin sampaikan, satu pengguna itu bisa mendapatkan 2 atau 3 kali dari iklan kita. Makanya impression itu menunjukkan berapa kali atau berapa sering iklan kita sampai ke pengguna, mungkin lebih dari sekali gitu ya. Terus berikutnya ada CTR, road to trade. Jadi apa namanya perbandingan antara iklan tersebar dengan apa namanya iklan yang ngeklik itu berapa. Jadi dari apa namanya dari Richmond 2.665 yang ngeklik itu 133. Maka ketika di persentase ya muncul 3% ini ya. Saya selalu bilang CTR itu harus di atas 2% ya. CTR harus di atas 2%. Kalau misalnya CTR yang di bawah 2% berarti apa? Berarti ads copy atau iklan yang kita buat itu masih belum bagus. Rubah lagi nih, rubah jadi video, ads copy atau kata-katanya dirubah. Nah, itu harus harus main di situ. Jadi ini harus di atas 2% gitu ya.
Tadi ini link kliknya sudah. Nah, berikutnya ini konten view. Kenapa? Karena saya membuat pixel di halaman website saya ini ya, kalau kita klik ini view konten. Jadi saya mau tahu nih. Jadi kalau Mas Satya kan saya lihat apa namanya metriknya itu berapa yang mendarat ke landing page. Ya boleh-boleh aja. Cuman kalau saya agar lebih terukur gitu ya, maka saya ingin melihat berapa banyak yang orang masuk ke website ini ya, dan saya berikan event di halamannya adalah view konten gitu ya, view konten. Maka terlihat di sini view kontennya berapa? 94 nih ya. Dari 94 ini cost per kontennya konten view-nya gitu ya. Jadi eh, berapa tuh? Berarti 498 gitu ya. Nah, terus goal saya mungkin sama tadi nih, cuman buttonnya udah saya hapus ya, karena udah habis masa pendaftarannya. Nah, yang klik button berapa gitu kan? Nah, saya munculkan di sini add to chat itu karena saya masang pixel di buttonnya itu adalah add to chat. Berarti dari 94 yang melihat halaman ini, yang ngeklik add to chat itu 26 klik gitu ya, 26 klik. Nah, di sini muncul nih 1800 per klik add to chart-nya. Nah, jadi kira-kira gitu. Apa namanya? Makanya kalau kita menganalisa yang pertama kita tentukan goals dulu gitu ya. Kita tentukan goals dulu. Nah, goals ini apa namanya? Goals terakhirnya apa? Terakhir ya. Gitu kan. Apa klik button, apa isi form, atau hanya halaman saja, artinya ketika ketika pengunjung datang saja. Nah, ini kita tentukan goalsnya, makanya kalau saya di sini goalsnya tadi ada button ya tadinya ya. Sekarang saya udah cabut gitu ya. Nah, gitu, jadi button saya seperti itu, makanya saya buat apa namanya, buat ininya, buat metriknya sesuai dengan goal saya tadi gitu ya. Saya lihat nih link klik ya dari iklan Facebook, contoh aja ya, saya kasih contoh aja. eh Sebentar. Nah, misalnya ada mana? Nah, ini ya. Jadi ini kan ada halaman apa iklan ya. Nah, ini iklan. Nah, ini ketika saya melihat iklan ini maka tadi nih kalau yang di metriknya tuh Richmond-nya. Nah, ini terjangkau nih iklannya masuk ke halaman Facebook saya atau ke akun Facebook saya. Ketika saya ngeklik ini gitu ya, ketika saya ngeklik itu maka di metrik dia masuk tuh ke link klik ya, di link kliknya ini. Nah, makanya kan link klik yang saya kemarin kemarin saya masang errornya apa, masang pixel lagi error ya. Jadi ini udah kayak funnel nih. Link kliknya pasti jauh lebih besar ketimbang konten view, dan konten view pasti lebih besar ketimbang add to chat. Jadi itu funnelnya gitu ya, urut-urutannya. Nah, kayak gitu ya. Jadi ketika kita ngeklik iklan ini dihitungnya link klik. Ketika masuk ke halaman ini saya tentukan ini sebagai view konten. Ketika orang klik button ya, maka itu masuknya ke add to chat. Makanya saya bilang tentukan goals ya yang pertama, terus yang kedua buat pengukuran yang bisa dianalisa. Itu kan. Terus yang ketiga tadi tuh apa namanya, bisa evaluasi. Evaluasi. Jadi kalau misalnya kita lihat, wah CTR-nya apa namanya rendah, berarti tadi nih, sorry. Nah ini ads copy-nya ini harus dirubah nih, ya kontennya harus diperbaiki, mungkin video, terus kata-katanya bikin yang lebih clickbait lagi. Nah itu apa namanya kreativitas dari teman-teman semua gitu ya. Nah, terus kalau nih ya, ini kalau kalau misalnya apa namanya konten view-nya udah besar nih, tapi AdWords-nya kecil. Nah, ini saya bilang sebenarnya nih kalau ke AdWords apalagi button ya, itu emang harusnya di atas 2% juga gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya masih di bawah itu, nah berarti kata-kata di sininya yang harus dirubah ya. Kata-kata di website yang jadi tadi ya, kalau misalnya
apa namanya, link klik CTR-nya ini rendah di bawah 2%, maka yang dirubah adalah ininya, ads copy-nya. Tapi kalau misalnya, oh ini yang apa udah masuk ke website ya, konten view udah masuk tapi eh, yang klik buttonnya kecil, berarti yang dirubah adalah copywriting di sininya. Gitu kira-kira ya. Jadi teman-teman bisa menganalisa dan bisa memperbaiki apa-apa yang harus diperbaiki dan semoga iklan kita menjadi lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.